Ini respon dynamic. Jadi ini udah ada nomor-nomornya, saya jelaskan ini apa sih. Jadi kalau kita lihat respon dynamic seperti ini cukup gede kan ya, nggak perlu saya zoomin lagi. Sudah cukup kelihatan belum ini? Sudah cukup besar terlihat. Oke. Jadi kalau misalnya ada respon dynamic seperti ini dan dia ada garis lurus di awal seperti ini namanya pada posisi nomor 1 ini sistem baik si reaktor temperaturnya maupun reaktan flow rate-nya berada dalam kondisi steady state. Jadi steady state itu adalah kondisi di mana variabel nilainya tidak berubah terhadap waktu. Jadi kalau kita lihat kan temperatur waktunya terus bertambah, tapi nilai temperatur reaktornya tidak berubah, juga nilai flow rate reaktannya nggak berubah. Nah ini artinya kedua-duanya dalam kondisi steady state. Lalu pada time kesekian, waktu kesekian, si reaktan flow rate ini di step change. Jadi kalau kita lihat ini kan bentuk kurvanya kayak tangga, maka karena bentuknya kayak tangga ini dia dinamakan sebagai kurva step change, atau perubahan yang terjadi pada reaktan flow rate ini dinamakan perubahan dalam kategori step change. Jadi mendadak gitu, langsung instantly berubah 2 kali lipat gitu, atau 3 kali lipat, pokoknya menjadi lebih besar dalam waktu yang sangat singkat. Jadi nggak gradually dinaikkan. Nah pada time kesekian dia dinaikkan hingga menjadi 200. Oke. Karena kita tahu temperatur ini adalah proses yang membutuhkan waktu, temperatur reaktornya itu nggak langsung berubah saat itu juga ketika flow rate reaktan naik. Jadi ada masa di mana beberapa saat itu temperatur reaktor tetap di 120, baru menit kesekian, sekian menit setelah reaktan flow rate ini dinaikkan, baru mulai ada perubahan pada temperatur reaktor. Nah, yang kita mau pelajari di sini adalah kita pelajari semuanya. Kita pelajari nanti ujungnya dia naik sampai berapa gitu temperatur reaktornya. Tapi yang mau kita lihat adalah seberapa lama si reaktor temperatur ini mengalami perubahan ya sampai akhirnya dia mencapai kondisi steady state yang baru. Jadi di 5 ini kita lihat grafiknya sudah mulai lurus, artinya si temperatur reaktor ini sudah mencapai kondisi steady state yang kedua. Ini steady state pertama, ini steady state kedua. Nah dari respon dynamic kita bisa pelajari, untuk si reaktor temperatur ini hingga mencapai steady state kedua itu waktu yang dia butuhkan itu dari 3 sampai 4. Jadi kira-kira ini kan nggak ada angkanya, tapi kalau misalnya di sini ada angka itu waktunya, kita bisa menghitung dibutuhkan sekian menit untuk si reaktor temperatur ini mencapai kondisi steady state yang kedua. Kemudian hal lain yang bisa kita pelajari dari respon dynamic ini adalah seberapa tinggi kenaikan reaktor temperatur akibat kenaikan pada flow rate reaktan. Nah di sini kan kita lihat si flow rate reaktan ini naik 2 kali lipat, dari 100 menjadi 200 mol per hour. Lalu kita lihat di reaktor temperatur, itu temperaturnya naik dari 120 sampai akhirnya mencapai 140. Jadi kenaikan 100 mol per hour reaktan flow rate itu membuat temperatur reaktor naik 20 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa menghitung namanya sensitivitas suatu output variabel terhadap perubahan input. Sini ada saya tulis, ada nggak ya? Oh ini sini. Jadi ceritanya ketika laju alir reaktan naik 100 mol per hour, maka temperatur reaktornya naik 20 derajat Celcius. Maka sensitivitas temperatur reaktor terhadap perubahan laju alir reaktan adalah 20 per 100 mol per hour atau 1 derajat Celcius per 5 mol per hour. Artinya kalau laju alir reaktannya naik 5 mol, maka temperaturnya nanti akan naik 1 derajat dan begitu seterusnya. Nah ini kita bisa menilai kalau misalnya ternyata
kalau naik 5 mol saja itu temperatur naik 1 derajat Celcius. Ini kan berarti cukup sensitif. Nanti sangat sensitif atau kurang sensitif itu ada kriterianya sendiri. Ada apa ya? Spesifik untuk tiap reaksi. Tapi anggaplah 1 derajat per 5 mol ini kita anggap sangat sensitif gitu ya, misalnya. Cuma naik 5 mol, nah temperatur naik 1 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kita anggap ini terlalu sensitif nih gitu, kita bisa menilai bahwa karena si reaktor temperatur ini sangat sensitif terhadap perubahan reaktan fluoret, maka kita harus merancang sistem pengendalian yang juga cukup sensitif sehingga setiap kali reaktan fluoret ini naik nilainya karena ada suatu gangguan, dia bisa langsung menurunkan atau bisa langsung meremove panas yang dihasilkan dari reaktor sehingga tidak terjadi kenaikan 1 derajat akibat kenaikan 5 mol. Oke. Saya pause dulu, kira-kira paham nggak yang bagian ini? Yang bagian sensitivitas. Ini cukup penting dalam penentuan sistem pengendalian. Jadi kalau misalnya kita ngerancang sistem pengendalian, kita nggak ngeh gitu arti angka ini. Kita misalnya ini jadi 10 gitu misalnya, 10 derajat Celcius. Misalnya ini 10 derajat Celcius gitu ya. 5 mol, naik 5 mol doang, dia langsung berubah menjadi 10 derajat Celcius itu temperaturnya. Tapi kita nggak paham ini, 10 Celcius gitu. Nggak ngeh bahwa ini adalah temperatur yang sangat tinggi gitu kenaikannya. Nah, kita bisa saja karena kita tidak paham dengan maksud angka ini, kita ngerancang sistem pengendaliannya ya ngasal aja gitu. Kayak yang dilakukan oleh para engineer di AY96 plant itu. Jadi ini ada urgensinya mengetahui seberapa sensitif suatu output variabel terhadap perubahan di input variabel. Oke, gimana? Paham? Nggak paham? Bisa ngebayang? Nggak kebayang? Ada yang bisa ngasih contoh lain nggak kira-kira? Ini kan saya ngasih contoh efek perubahan temperatur reaktor terhadap inputnya berupa reaktan fluoret. Ada yang kira-kira ngasih contoh nggak gitu yang kalau misalnya kita nggak ngeh dengan sensitivitas ini, itu bisa efeknya bahaya gitu. Kayak tadi kita nggak ngeh kalau misalnya ini 10 Celcius kenaikan temperaturnya, padahal laju alir yang naik itu cuma sedikit gitu. Ya kita ngerancang sistem pengendaliannya ya sistem pendinginan reaktornya itu nggak kita rancang dengan baik gitu. Nah itu kan nanti bisa bahaya. Ada lagi nggak yang contoh lain gitu kira-kira? Bahaya di unit itu kan either overheating, overpressure, tangki melimpah, terus kavitasi di pompa, atau ada liquid masuk ke kompresor, kemudian ya itulah kira-kira di antara itu gitu. Tapi bisa nggak memberikan contoh sesuai yang tadi itu, yang overpressure, overheating, ada lagi nggak selain ini gitu? Sambil bersuara aja, walaupun belum ketemu jawabannya, bersuara aja gitu salah satu. Ada? Belum bangun apa gimana? Coba aja, coba. Masa sih? Oke, kalau gitu saya ubah pertanyaannya. Kalau misalnya output variabelnya sekarang adalah
ketinggian cairan di dalam vessel. Kira-kira dengan input variabel apa kita harus cek respon dynamic si ketinggian cairan tadi? Valve yang mana? Valve apa? Laju alir masuknya bisa, atau mungkin lebih tepatnya itu bisa jadi kayak persen bukaan valve. Kita ngelihat respon ketinggian cairan terhadap persen bukaan valve input bisa, atau persen bukaan valve itu kita ganti dengan laju alir si umpan masuknya. Bisa dua-dua itu bisa gitu. Kalau misalnya final control elemennya adalah valve, maka yang menjadi kurva di bagian sini itu adalah persen bukaan valve. Tapi kalau sistem pengendalian level itu kita bikin strateginya menggunakan cascade, ya semoga masih ingat, itu kan si level controller kita hubungkan bukan dengan valve-nya, tapi dengan flow controller yang mengatur laju alir umpan masuk. Jadi yang cascade, strategi cascade itu kan ada master control sama slave control. Nah, kalau sistemnya itu adalah cascade, ini nanti berubah menjadi laju alir umpan masuk. Oke. Satu lagi, kalau misalnya sekarang output variabelnya adalah temperatur air, misalnya prosesnya adalah pemanasan air. Output variabelnya adalah temperatur air dari tangki pemanas. Ini jadi temperatur air keluar dari tangki pemanas. Kira-kira di sini jadi apa gitu inputnya? Jadi apa? Temperatur air. Input ketinggian cair itu lebih tepat sebagai output. Ketinggian cairan itu lebih tepat sebagai output. Ini yang jadi outputnya sekarang adalah temperatur. Oke, jadi gini, kalau tangki pemanas, tadi kan saya bilang kalau misalnya ada input atau umpan masuk ke dalam suatu vessel, itu kan dia bisa membawa 4 variabel input. Bisa laju alirnya, bisa temperaturnya, tekanannya, atau komposisinya. Ya, ingat-ingat di HISIS kan kamu pasti input 3 kan, 4 sih bener, 3. Jadi ada komposisi, temperatur, tekanan, dan laju alir juga sebenarnya. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan output, misalnya prosesnya tadi tangki pemanasan air di dalam tangki, itu outputnya pun juga bisa ada lebih dari satu. Misalnya temperatur air setelah pemanasan, itu output variabelnya. Kemudian bisa juga laju alir keluaran air dari tangki pemanasan. Bisa saja kan laju alirnya itu nggak sama, laju alir produknya nggak sama dengan laju alir umpannya. Terus ketiga, bisa juga output dari proses pemanasan itu adalah ketinggian air di dalam tangki. Oke. Terus kalau misalnya ternyata di dalam tangki pemanasan itu terjadi penguapan. Jadi karena dipanaskan cukup tinggi temperatur pemanasannya sehingga ada sebagian air yang menguap. Nah, itu kan bisa saja ada perubahan tekanan kan di dalam tangki. Nah, maka tekanan tangki pun itu juga bisa dianggap sebagai output variabel dari proses pemanasan air di tangki. Oke. Lalu balik lagi ke sini, tadi masih belum terjawab. Kalau misalnya output variabelnya adalah temperatur air hasil pemanasan di tangki, kira-kira inputnya apa di sini? Bisa banyak yang inputnya.
Input variabelnya saya kasih clue bisa dari variabel air yang input variabel dari air yang masuk atau input variabel dari fluida pemanasnya. Nah, kalau misalnya input variabel yang kita pilih adalah input variabel milik si fluida pemanas, kira-kira apa di sini namanya? Bisa, oke. Ada lagi yang lain? Misalnya fluida ya bisa temperatur steam atau temperatur fluida pemanas, juga tekanan. Kalau misalnya dia superheated gitu, misalnya kan temperatur tekanan nggak saling ngikut kan. Kalau saturated kan dia ngikut aja, temperaturnya berubah, tekanan pasti berubah selama dia saturated. Jadi begitu ya kira-kira respon dynamic untuk melihat seperti apa sih perubahan suatu output variabel terhadap perubahan suatu input variabel. Dan inilah yang akan menjadi target kita dari pemodelan matematika suatu proses kimia, ya. Oke. Nah, untuk menghasilkan respon dinamik, ya ini kan pasti dari suatu setelah kita menurunkan persamaan matematika, baru kemudian dilakukan simulasi menggunakan metode numerik sampai akhirnya ketemu hasil seperti ini. Nah, untuk bisa menghasilkan respon dinamik itu kita harus mengikuti prosedur baku pada prosedur baku pemodelan matematika proses kimia. Jadi untuk menghasilkan ini ya, prosedurnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya data eksperimen, kita bisa melakukan validasi. Tapi karena kita nggak punya data eksperimen, maka yang kita lakukan di kelas ini hanya sampai analisis hasil saja. Jadi pertama, kita harus tahu dulu tujuan dari kita memodelkan proses itu untuk apa. Kalau misalnya kita sudah punya dari respon dinamik ini gitu ya, ini tujuannya adalah kita untuk mengetahui seberapa tinggi kenaikan temperatur reaktor akibat step change pada laju alir reaktan. Okay. Itu tujuan. Contoh lain dari tujuan pemodelan, misalnya dengan menggunakan respon dinamik ini juga, kita ingin melihat seberapa lama si temperatur reaktor ini akan mencapai steady state yang kedua ketika ada step change pada reaktan flow rate. Itu tujuan. Atau tujuan lain atau contoh lain gitu ya. Di sini ada misalnya jika kayak misalnya kita mau proses yang kita analisis itu adalah pengisian dan pengosongan tangki, pengisian tangki lah gitu misalnya. Nah, tujuan pemodelan itu bisa dalam bentuk kalau misalnya saya perbesar laju alir umpan 5%, apakah ketinggian cairan di dalam tangki juga akan meningkat 5%? Nah, ini tujuan. Jadi kita harus definisikan tujuan dari pemodelan itu dengan spesifik. Ya, ini kan cukup spesifik kan ya. Kita naikin laju alir 5%. Apakah tingginya juga naik 5%? Kenapa penting kita mengetahui berapa persen kenaikan level cairan di tangki? Karena kita ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya overflow terjadi. Misalnya tangki itu kalau cairannya naik 5%, itu dia langsung melimpah. Misalnya tangkinya berisi air, ya awalnya segini, terus gara-gara kenaikan laju alir umpan 5%, dia naik 5% juga gitu, misalnya jadi segini. Nah, ini kan dia sudah melimpah kan ya. Kalau misalnya tidak ada laju alir umpan yang sudah naik 5% ini tidak diturunkan lagi, lama-lama kan akan terus naik gitu ketinggian cairannya, bisa-bisa dia overflow. Nah, kalau liquid overflow di pabrik itu bencana, maka kita tidak ingin ada overflow. Maka untuk mengetahui berapa lama sih kalau misalnya terjadi kenaikan laju alir di umpan, operator itu punya waktu berapa lama sampai akhirnya ketinggian di air atau liquid di dalam tangki itu
mencapai atau naik 5%. Misalnya ternyata untuk naik 5% ini butuh waktu 10 menit gitu misalnya. Nah, berarti si operator itu punya waktu 10 menit untuk menanggulangi atau melakukan tindakan perbaikan untuk menurunkan kembali laju alir umpan. Misalnya di pabrik itu sistem pengontrolannya manual. Kalau misalnya ternyata di sini sudah ada sistem pengontrolan yang otomatis gitu ya, sudah ada kontrol valve-nya. Nah, maka si controller ini punya waktu 10 menit untuk kembali menurunkan laju alir umpan, sehingga si ketinggian cairan ini tidak sempat naik sampai 5% hingga akhirnya melimpah. Itulah fungsi atau contoh mendefinisikan tujuan pemodelan. Jadi ada maksudnya juga gitu kenapa kita memodelkan, kan kita pengen tahu gitu nanti pas aplikasinya bagaimana kita mengontrol sistem ini supaya hal-hal atau potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi kayak overflow ini bisa dicegah gitu. Berapa lama atau berapa durasi yang kita punya kalau misalnya terjadi suatu kegagalan di upstream, ini kan pasti akan berdampak di sini. Nah, kita punya waktu berapa lama untuk memitigasi atau menanggulangi gangguan tadi gitu. Oke. Maka tujuan harus spesifik dan terukur. Oke. Contoh lain apa ya? Tadi kan udah, kalau ini untuk melihat seberapa tinggi. Misalnya gini, balik lagi ke EY96 ya, contoh EY96 kita memodelkan reaktor, misalnya kita mau memodelkan reaktor produksi EY96 untuk mengetahui kenaikan temperatur reaktor akibat kenaikan laju alir reaktan. Nah, kan kita sudah tahu di awal bahwa reaksi produksi EY96 itu temperatur reaktornya tidak boleh melebihi misalnya 150 derajat Celcius. Nah, kita bisa memodelkan reaktor tersebut untuk mengetahui kalau terjadi step change pada laju alir reaktan, apakah temperatur reaktor itu akan naik sekian derajat sehingga melebihi 150 atau enggak gitu. Nah, kita bisa melakukan itu. Jadi itulah tujuan dari, kalau misalnya kita gunakan contoh yang EY96, maka tujuan pemodelannya adalah itu tadi, untuk mengetahui apakah temperatur reaktor akan naik melebihi 150 derajat atau enggak. Nah, itu kan spesifik kan ya, variabel output yang dianalisis jelas, input variabel yang dianalisis juga jelas, dan dia juga terukur. 150 derajat itu adalah kuantitatifnya atau ukurannya gitu. Oke. Nah, dari definisi tujuan, step berikutnya adalah kita harus punya informasi proses yang lengkap. Jadi pertama kita harus punya PFD-nya atau diagramnya gitu, diagram sederhana pun boleh gitu. Kemudian setelah kita menggambar diagram dengan lengkap gitu ya, kita tahu inputnya siapa saja, terus proses yang terjadi itu apa, variabel prosesnya apa saja, ada volume, ada konsentrasi, ada laju alir keluaran. Kemudian kita harus tetapkan asumsi. Nah, dari semua variabel ini ada yang nilainya konstan, ada yang nilainya berubah. Kayak misalnya di sini kan ada dua variabel input, F0, CA0, ini variabel inputnya. Terus ada dua variabel output, F1 sama CA. V, volume, itu kalau kita lihat dari diagram prosesnya, itu kita bisa anggap konstan, ya, tidak lagi menjadi variabel. Kenapa? Karena tangki ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga kalau dia mencapai volume atau melebihi volume tertentu, dia akan melimpah. Jadi kan dia posisi outletnya di sini nih. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, volume reaktornya selalu, atau volume tangkinya selalu V. Karena kalau dia sudah lebih dari V, dia pasti melimpah
Kalau sudah melimpah artinya kan balik lagi ke V kan, volume cairan di dalam tangki ini. Nah, maka asumsi kita pertama, asumsi yang bisa kita terapkan, F0 CA0 ini adalah input variable yang tergantung upstream prosesnya, apakah ini dia menjadi gangguan atau kita bisa anggap konstan juga gitu. Kemudian F1 dan CA, F1 dan CA ini adalah output variable yang nilainya tidak konstan, dan V ini adalah nilainya konstan karena melihat desain dari tangkinya. Oke. Nanti ada contohnya, kita bisa balik lagi ke contoh tentang seperti apa sih informasi yang dibutuhkan untuk pemodelan. Kita lanjut dulu ke formulasi. Nah, di formulasi inilah semua yang berkaitan dengan matematika mulai muncul. Semua derivatif, semua integral, semua neraca massa, neraca energi, neraca momentum, semuanya ada di sini. Maka untuk bisa memodelkan matematika suatu proses, maka saya mau membuat kita harus warming up dulu, kita harus review dulu konsep-konsep yang kita sudah pelajari sebelumnya. Mekanika fluida, matematika teknik, perpindahan panas, reaksi pun juga sebenarnya harus direview. Setelah kita setelah kita nggak grogi lagi gitu loh dengan matematika, baru kita bisa melakukan formulasi pemodelan. Ya. Tapi saya lanjut dulu aja. Nah, untuk memformulasi formulasi model untuk proses kimia itu selalu diawali dengan neraca. Ya, neracanya tuh bisa neraca massa, energi, atau momentum. Tapi mostly kita akan bermain di sini, massa dan energi. Jadi saya ulangi, selalu pemodelan matematika untuk suatu proses kimia diawali dengan neraca massa dan energi dan kadang-kadang momentum. Nah, mana yang akan kita pilih antara massa, energi, atau momentum untuk suatu proses? Ini ada panduan umumnya. Jadi pertama kita harus tahu dulu variabel yang mau kita lihat, mau kita bangun respon dinamiknya, itu variabel yang kaitannya dengan massa, atau dengan energi, atau dengan momentum. Kayak misalnya tadi reaktan temperatur atau reaktor temperatur. Temperatur kan kaitannya dengan energi, ya kan? Maka neraca yang kita gunakan di awal adalah neraca energi. Tapi kita udah tahu bahwa kalau kita mau memodelkan suatu neraca energi, pasti nggak akan lepas dari neraca massa. Maka artinya kalau yang mau kita observasi adalah temperatur, neraca yang kita gunakan pasti dua-duanya, neraca massa dan energi. Ya. Tapi kalau misalnya output variable yang mau kita lihat atau prediksi respon dinamiknya adalah kayak ketinggian cairan atau tekanan gas di dalam vessel yang tidak ada, yang dalam pemodelan itu kita asumsikan tidak ada perubahan temperatur, maka neraca yang kita cukup gunakan adalah neraca massa saja. Oke. Kalau konsentrasi, misalnya mau kita observasi adalah perubahan konsentrasi, maka juga yang kita gunakan adalah neraca massa dengan asumsi pada perubahan konsentrasi ini tidak terjadi perubahan temperatur, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau prosesnya kompleks di mana semuanya berubah, massa berubah, temperatur berubah, maka kita harus kombinasi neraca massa dan energi. Dan ternyata ya nggak tahu apakah mulai terkaget-kaget atau enggak, pokoknya di semester terakhir ini semua apapun yang sudah kita pelajari dari semester 1 sampai semester 6 itu akan muncul lagi di sini, apalagi di pemodelan ini. Dan ini saya harapkan kita bukannya jadi kayak ketakutan atau alergi atau grogi atau cemas atau gimana, tapi justru yang diharapkan adalah setelah melewati pemodelan ini kalian tuh menjadi lebih confident gitu, lebih lebih pede gitu. Saya semua hal yang sudah saya pelajari dari semester 1 bisa diingat lagi dan bahkan bisa diaplikasikan untuk pemodelan. Itu yang saya harapkan hasil dari pemodelan matematika ini. Saya nggak peduli apakah nanti jawabannya itu benar atau enggak, itu kita harus diskusi, kita harus bimbingan lah istilahnya,
sampai akhirnya proses pemodelannya itu sesuai prosedur dan hasilnya pun juga mengikuti kaidahnya gitu. Yang penting kalian bisa menggunakan ini neraca massa dan energi dan semua konsep mekanika fluida perpindahan panas untuk membangun modelnya. Oke. Dan skill tambahannya yang juga kalau bisa itu adalah membangun simulasinya di spreadsheet, ya. Nanti kita pasti akan butuh itu spreadsheet untuk penyelesaian secara numerik menggunakan Runge-Kutta atau Euler, ya, yang kayak gitu pasti butuhnya spreadsheet, jangan sampai pakai kalkulator. Oke. Nah, dari sini setelah kita mulai dari neraca massa atau energi atau energi, kemudian kita analisis degrees of freedom-nya. Nah, ini kalian kan sudah cukup terbiasa gitu dengan menggunakan Goldstick, bahkan juga sempat menggunakan solver. Nah, Goldstick itu dipakai ketika kita DOF-nya atau degrees of freedom dari sistem itu lebih besar dari 0. Jadi kita punya 5 persamaan gitu misalnya, tapi number of equation-nya itu ada 5, ya, tapi number of unknown variable-nya itu ada 6. Nah, maka kalau misalnya sistem kita DOF-nya itu lebih besar dari 0, itu penyelesaiannya itu nggak bisa analitik, nggak bisa langsung tinggal dimasukin satu angka langsung selesai problemnya, enggak, kita harus iterasi, dan bentuk dari iterasi itu adalah yang kayak Goldstick dan solver. Jadi si Excel itu dia misalnya kita perlu ada 5 persamaan tapi ada 6 variabel yang tidak diketahui, maka kan kita biasanya harus tebak nilai suatu variabel kan ya. Nah, setelah ditebak, kemudian si Excel itu akan melakukan berkali-kali trial and error sampai akhirnya nilai tebakan tadi pas angkanya sehingga solusi itu didapat, ya. Ini saya nggak tahu apakah sudah pernah belajar sebelumnya atau enggak tentang degrees of freedom. Misalnya kayak kita punya persamaan X1 tambah X2 itu sama dengan 5 itu misalnya. Terus ada persamaan lain 2X1 tambah 3X2 tambah 4X3 sama dengan 3 gitu misalnya. Ini kan ada dua equation, number of equation-nya atau jumlah persamaannya ada 2. Tapi kita punya 3 variabel yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu X1, kita nggak tahu X2, kita nggak tahu X3. Nah, maka jumlah variabelnya ada 3, equation-nya ada 2, DOF-nya menjadi sama dengan 1. Nah, ini kalau solusinya seperti ini atau bentuk sistemnya seperti ini, model matematikanya ini harus diselesaikan secara numerik, ya. Kita harus tebak gitu angka-angkanya, kita harus tebak X1 berapa, X2 berapa, dan X3 pun juga kita harus tebak gitu, ya. Oke. Nah, setelah itu nanti pas pemodelan, kalau kita pengen menyelesaikan problemnya secara analitik, ya, itu kita harus rancang sistemnya, kita harus sediakan informasi prosesnya sampai akhirnya ketemu DOF-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya ternyata setelah dirancang sedemikian rupa prosesnya, dimasukkan sebanyak mungkin informasi prosesnya, ternyata DOF-nya itu masih lebih besar dari 0, ya maka kita harus selesaikan dengan iterasi numerik. Ini mungkin masih belum kebayang seperti apa, jadi tidak apa-apa dinikmati aja dulu kebingungannya. Oke. Nah, setelah kita selesai formulasi, baru kita mengenerate solution, ya. Solusi ini yang itu tadi, either kita bisa pakai analitik, atau kalau DOF-nya lebih besar dari 0, maka kita harus trial error sampai akhirnya ketemu solusi, ya. Contohnya pakai Goldstick atau pakai solver. Oke.
Oke, kemudian setelah solusi selesai kita analisis. Nah, ini nanti mungkin harus dijelaskan pakai contoh. Validasi pun juga kalau kita punya data eksperimen, kita namanya tuh curve fitting. Kita paskan apakah respon dynamic yang kita hasilkan itu pas atau enggak dengan data eksperimen. Oke, nanti ada contohnya di bawah. Oke, ini masuk ke contoh aslinya lah seperti apa. Misalnya kita memodelkan CSMT, Continuous Stirred Mixing Tank. Jadi prosesnya kita, ini ya prosesnya seperti ini. Kita mau mencampur. Jadi di sini tuh sebelumnya itu kayak ada mixing point, ya. Mixing point itu mencampurkan A, si zat terlarutnya, dengan S, si solvent. Nah, A dan S ini setelah bercampur itu menghasilkan konsentrasi CA0. Kemudian kedua zat ini masuk ke dalam tangki pencampuran itu dengan laju alir F0. Fungsi dari tangki ini, walaupun dia sudah di mixing point, untuk memastikan bahwa campuran ini sudah uniform konsentrasinya, maka dilakukan mixing di tangki ini. Oke. Ini prosesnya. Nah, tujuan dari pemodelan ini adalah, sebelum itu si A ini, campuran ini yang keluar dengan laju alir F1 itu akan masuk ke suatu reaktor. Yang reaktor ini dia sensitif terhadap perubahan konsentrasi campuran A. Jadi kalau misalnya konsentrasi yang dibutuhkan itu misalnya 1 molar misalnya, terus terjadi perubahan konsentrasi turun jadi 0,8 atau 0,7. Nah, perubahan konsentrasi A itu akan sangat mempengaruhi reaksi di reaktor ini. Maka sedapat mungkin si CA ini selalu konstan nilainya sehingga tidak mempengaruhi reaksi. Oke. Itu gambaran prosesnya. Nah, masuk ke sini, tujuan dari pemodelan proses ini adalah karena kita sudah tahu konsentrasi ini sangat krusial perannya pada reaksi, maka kan kita harus analisis si konsentrasi ini akan dipengaruhi oleh input variabel apa saja. Bisa dari laju alir A di depan, bisa dari laju alir S, atau bisa dari laju alirnya sendiri totalnya, atau bisa dari inilah ya, dari rasio antara A dan S. Karena rasio ini akan mempengaruhi nanti nilai CA0-nya. CA0 ini akan nanti mempengaruhi konsentrasi yang dihasilkan dari tangki pencampuran ini. Oke. Nah, tujuan dari pemodelan ini, dari analisis tersebut adalah sebelum itu. Jadi kalau misalnya tadi kan saya bilang konsentrasi A ini sangat mempengaruhi reaksi di reaktor. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan pada konsentrasi A akibat gangguan di depan apapun itu, nah, aliran dari tangki ini ke reaktor itu harus dihentikan. Jadi misalnya kita butuhnya 1 molar, terus tiba-tiba terjadi penurunan CA jadi 0,8, maka ini harus di stop dulu. Jangan sampai mengganggu reaksi yang ada di dalam sini, karena dia sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi A. Nah, berarti kan kita harus tahu, misalnya terjadi gangguan gitu ya, terus konsentrasi A-nya berubah, itu kan kita nggak mungkin membiarkan si konsentrasi A ini terus salah kan, kita harus perbaiki kan ya, harus perbaiki nilai konsentrasi A-nya sehingga balik lagi ke nilai awal, atau dia konstan gitu. Misalnya tadi dia 1 molar, terus terjadi perubahan di depan sehingga di dalam sini konsentrasi A itu kayak nggak stabil gitu, naik turun. Nah, kita pada kondisi konsentrasi ini belum stabil di satu nilai, maka si A ini harus dihentikan alirannya ke reaktor. Tapi begitu dia udah nggak stabil minus, tiba-tiba setelah berapa lama akhirnya stabil di satu nilai, walaupun nggak sama dengan nilai di depan, yang penting dia udah stabil.
ya, baru kemudian aliran ini boleh dialirkan lagi ke reaktor. Bukan nilainya yang menjadi poin utama untuk proses ini, tapi yang dilihat adalah fluktuasi dari A, konsentrasi A. Yang sangat mengganggu reaksi di reaktor ini adalah fluktuasi ini, bukan nilainya. Oke. Nah, maka berdasarkan situasi ini, maka kita melakukan pemodelan. Kita ingin tahu kalau misalnya terjadi gangguan atau terjadi gangguan di proses sehingga mempengaruhi nilai konsentrasi produk A dari tangki, itu kita berapa lama harus menghentikan umpan ke reaktor sampai akhirnya si konsentrasi A itu balik steady, berapapun nilai, yang penting dia steady, yang penting stabil. Nah, kita harus melakukan pemodelan untuk mencari tahu ini. Oke. Atau dengan kalimat yang berbeda, ini kan kita berapa lama harus menghentikan, atau kalimat yang berbeda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan sebesar 90%. Ini adalah patokannya. Kalau dia sudah perubahan si A itu sudah mencapai 90%, misalnya dari tadi 1 molar, terus gara-gara gangguan di upstream dia naik misalnya menjadi 2 molar berdasarkan respon dinamik yang kita buat. Misalnya di sini 2 molar, di sini 1. Nah, yang menjadi patokan kapan si A ini boleh dialirkan lagi ke reaktor adalah 90% dari delta CA ini. Ini kan deltanya kan, berarti dia naik sebesar 1 molar kan. Nah, 90% dari 1 molar itu kan berarti 0,9. Nah, berarti kan nilai steady state atau gimana ya? Jadi saya ulangi. Jadi awalnya dia 1 molar, terus gara-gara gangguan di upstream dia naik menjadi 2 molar berdasarkan respon dinamik yang sudah kita buat. Berarti kan delta CA-nya itu kan 1. Ya. Nah, posisi di mana kita mulai mengalirkan kembali si A ke reaktor adalah ketika perubahan CA ini sudah mencapai 90%. Artinya ketika CA-nya sudah 1,9. Ketika CA yang terhitung sudah 1,9 molar, maka aliran A boleh dibuka lagi ke reaktor. Begitu kira-kira. Nah, kita nggak akan tahu berapa 2 ini, kita nggak akan tahu angkanya. Delta CA1 ini juga kita nggak akan tahu angkanya, 1,9 ini juga kita nggak akan tahu angkanya kalau kita nggak punya respon dinamik ini. Dan respon dinamik ini tidak akan bisa kita punya kalau kita tidak melakukan pemodelan. Nah, itu untuk proses ini adalah definisi tujuannya. Oke. Kalau tujuannya berbeda, misalnya kita untuk satu proses itu ada beberapa tujuan, maka kita perlu beberapa model dan beberapa respon dinamik. Oke, kemudian dari tujuan kita ke informasi. Nah, di informasi ini kita harus punya angka, jadi nggak bisa cuma simbol-simbol A, F0, CA0, harus ada angkanya. Oke. Nah, tadi kan untuk bagian informasi, pertama kita harus tetapkan dulu asumsi. Asumsi ini adalah tangkinya dirancang dengan baik sehingga proses pencampuran yang terjadi di dalam tangki itu berlangsung sempurna. Dan efeknya karena pencampurannya berlangsung sempurna, maka konsentrasi A di tiap titik di tangki ini dimanapun posisinya itu sama. Artinya konsentrasi A di tangki itu sama dengan konsentrasi dia keluar dari tangki. Ya. Lalu densitas, karena dia hubungannya sangat erat dengan volume, maka walaupun terjadi perubahan temperatur gitu misalnya pada sistem ini, itu tidak mempengaruhi densitas A dan tidak mempengaruhi densitas solventnya, sehingga volume di sini tidak akan berubah. Lalu kita mengasumsikan bahwa walaupun misalnya gitu ya, terjadi perubahan pada CA0, tadi 1 molar sekarang jadi 0,8 gitu misalnya, artinya kan terjadi perubahan laju alir kan ya. Misalnya di sini
1 molar itu anggaplah ya saya nggak tahu angka pastinya, misalnya A nya 1 terus S nya 1, volumenya masing-masing 1, terus dihasilkan konsentrasi 1 molar, terus tiba-tiba berubah menjadi 0,8, artinya kan salah satu dari A atau S ini pasti ada yang turun kan atau naik kan volumenya. Nah karena itu maka harusnya kan F0 ini berubah. Tapi di proses ini untuk menyederhanakan situasi, walaupun terjadi perubahan konsentrasi, mungkin karena laju alir solvent ini jauh lebih besar dari laju alir A, maka kalau misalnya konsentrasi A di sini berubah, misalnya jadi lebih kecil, misalnya tadi 1 menjadi 0,8, kan berarti ada penurunan pada volume A. Tapi karena laju alir solvent ini lebih besar daripada laju alir A, maka pengurangan volume pada A ini dianggap tidak mempengaruhi total F0 nya. Karena tidak mempengaruhi total F0, maka dianggap F0 ini konstan walaupun CA0 ini berubah. Oke. Ini asumsi. Kemudian untuk angka tiap variabel ini F0, misalnya F0 0,085 meter kubik per menit, dan ini dia konstan nilainya. V ini 2,1 meter kubik. Karena desain tangkinya seperti ini, maka V ini juga kita bisa anggap selalu konstan di 2,1 meter kubik. Karena dia kalau misalnya dia lebih tinggi gitu dari 2,1, misalnya jadi 2,2, ya dia langsung melimpah keluar 0,1, balik lagi V nya menjadi 2,1 ya. Kemudian CA0 init ini artinya nilai CA0 di awal sebelum terjadi step change, sebelum terjadi perubahan seperti ini. Jadi dia di awal itu 0,925, terus stepnya itu sebesar 0,925 ya. Jadi di sini nilainya pas di awal pada kondisi steady state gitu ya. Ini steady state awal, steady state kedua. Nah ini nilainya yang ini. Oke, nomor 2 ini nilainya yang ini. Nah yang delta CA0 ini adalah stepnya sebesar apa. Oke, ini datanya. Kemudian CA init atau nilai CA ini di awal sebelum terjadi step ini adalah 0,925. Kenapa sama angkanya dengan awal? Ya karena tadi di awal diasumsikan bahwa tangki ini dirancang dengan baik sehingga pencampuran berlangsung sempurna, maka konsentrasi A di tiap titik, bahkan dengan depannya pun, dengan umpannya pun juga sama gitu. Oke, setelah step change pada konsentrasi inlet terjadi ini. Jadi si CA0 ini dia nggak berubah begini, tapi berubahnya step langsung, terus langsung steady aja gitu. Maka dia hanya berubah pada saat ini doang, tidak ada perubahan di sini. Maka keluarlah pernyataan ini. Ya. Oke, langsung ke formulasi. Nah ini saya nggak akan menceritakan ini ya. Ini harus ditulis ulang, harus dipahami, dibaca, diikuti. Tapi yang mau saya jelaskan di sini adalah perbedaan antara delta T dan dt. Kalau kita neraca energi gitu ya, menyelesaikan atau kayak menghitung berapa kebutuhan fluida panas, berapa kebutuhan fluida dingin, itu kan kita gunakannya delta. Tapi kalau kita mau mengenerate respon dinamik, yang kita gunakan itu adalah D. Bedanya apa? Kalau di formulasi awal, di persamaan-persamaan awal itu kita gunakannya delta T, selalu delta T ya. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk di bawah itu kita harus mengasumsikan si delta T ini harus mendekati 0. Ini kembali lagi limit, tentang limit. Maka
setelah kita menuliskan persamaan ini, kita harus asumsikan limit delta T mendekati 0 supaya kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, yang mau saya jelaskan adalah kenapa kok persamaan ini berubah dari delta T menjadi dt. Nah, kalau dalam ilmu matematika, delta T itu adalah perbedaan waktu dari posisi awal di sini ke posisi akhir. Jadi dia angkanya besar. Jadi awal sama akhir saja gitu. Dia delta T itu tidak melihat tidak mempertimbangkan apa yang terjadi di antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Tapi dalam pemodelan, supaya model yang kita hasilkan itu nanti akurat, berarti kan kita harus memodelkan setiap titik yang ada antara waktu awal dan waktu akhir kan ya. Kita tidak boleh mengabaikan kalau misalnya ternyata grafiknya kurvanya begini-begini gitu. Terus kita hanya melihat kondisi di sini dengan kondisi di akhir. Artinya kan kita hanya memodelkan proses itu berdasarkan apa yang kita lihat di awal dan di akhir kan. Kita tidak melihat apa yang terjadi di antaranya gitu. Nah, maka supaya modelnya lebih akurat, kita harus melihat perubahan atau menurunkan persamaan diferensialnya dengan increment waktu yang sekecil mungkin mendekati 0. Nah, fungsi di sini kenapa kita menstate ini limit delta T lebih bisa mendekati 0 ya, supaya nanti model yang kita hasilkan itu dia memperhitungkan perubahan pada increment waktu yang teramat sangat kecil. Jadi lebih representatif gitu nanti modelnya. Jadi dia lebih modelnya menggambarkan kondisi real dari proses tersebut. Oke. Nah, ini tugas kalian untuk menelaahnya, membacanya, memahaminya semua persamaan matematika ini neraca massa komponen, karena dia output variabel yang mau diobservasi adalah konsentrasi, maka yang kita gunakan adalah neraca massa komponen dan kita tidak menggunakan unsur perubahan temperatur pada pemodelan ini, maka neraca energi tidak digunakan. Oke. Lalu jadi dibaca ya. Oke, lalu ke solusi itu juga sama. Solusi ini dimana kemudian kita menyederhanakan persamaannya, kemudian memasukkan time constant. Kalau saya dengar dari Bu Sri ini pernah diajarkan itu di Matek atau siapapun lah dosennya, menurut silabusnya time constant ini pernah diajarkan. Kalau misalnya belum pernah atau kalian lupa, boleh nanti kita diskusi di grup saja, tapi nggak di sini ya. Kalian harus ikuti dulu semua ini, terus mengalami kebingungan, terus punya pertanyaan, baru kita bisa belajar, baru kita bisa diskusi. Oke. Ini juga dibaca apa sih arti fisik dari time constant itu, apakah cuma sekedar angka atau dia ada maknanya gitu di proses kimia. Oke, akhirnya ketemu integral. Ada I yang selama ini diabaikan, sekarang tidak boleh diabaikan. Oke, ujungnya adalah ini model, yang dinamakan model itu ini. Setelah kita selesaikan persamaannya, sederhanakan, integralkan, pokoknya semua teknik matematika itu digunakan, ketemu akhirnya ujungnya seperti ini. Oke, ini kita bisa melihat seperti apa hubungan CA atau konsentrasi produk dari proses pencampuran terhadap nilai CA0. Oke, dan ini ada terhadap perubahan waktu. Jadi di sini tuh ada 3 variabel. Ada CA, CA0 dan time. Nah, kalau ada time di suatu persamaan, ini dinamakan sebagai dynamic model. Kalau nggak ada T-nya, jadi cuma CA dengan CA0 saja, itu jadi kayak model apa ya, static model atau apa, pokoknya bukan dynamic model. Kalau ada T di sini, ini artinya kita melihat bagaimana sih perubahan nilai CA terhadap perubahan CA0 sebagai fungsi time juga gitu. Oke. Nah, dari model ini kita kemudian membuat respon dynamic.
menggunakan spreadsheet atau Excel. Ini saya skip dulu. Nah, ini adalah respon dynamic. Ada yang saya skip, maksudnya nggak saya modelkan, itu adalah bagian steady state di awal. Yang saya langsung modelkan adalah ketika time 0 atau time step dimulai. Jadi pas T0, ini artinya T ketika CA0 itu di step atau dinaikkan nilainya. Nah, pada saat itu respon dynamic ini dibuat. Kalau misalnya mau membuat dari awal, dari kondisi steady state awal itu juga bisa. Nanti kita bisa pelajari gimana caranya. Cuma modifikasi dikit di tabelnya gitu ya. Nah, respon dynamic ini didapat dari tabel ini. CA ini, nilai CA di sini itu didapat dari persamaan ini. Oke, itu yang akan saya sampaikan. Nah, ini masih ada di sini, masih ada lanjutannya ternyata. Kan kita tujuan dari pemodelan tadi kan adalah mengetahui berapa lama si CA ini atau aliran A ini harus dihentikan ke reaktor ya. Kan patokannya adalah berarti kita harus cari tahu kapan nilai CA itu akan mencapai 90%, perubahannya itu mencapai 90%. Maka kita bisa kembali menggunakan persamaan ini yang kalian harus pelajari juga sampai akhirnya ketemu, oh ternyata dibutuhkan waktu 56,8 menit atau aliran A itu harus dihentikan selama 56,8 menit baru kemudian boleh dialirkan lagi ke reaktor. Jadi kalau ternyata step change atau perubahan CA0 itu terjadi di jam 9 pagi, maka aliran A ini dibuka lagi ke reaktor pada jam 9.57. Nah, yang dimaksud analisis hasil itu seperti ini. Ini analisis hasilnya. Ini analisis kuantitatifnya. Kalau ini analisis analisis kualitatif dari si kuantitatif ini. Pokoknya dianalisis kayak apakah ya ini tadi analisis jam berapa boleh dibuka lagi. Terus apakah ini aman gitu ya, kalau misalnya terjadi perubahan terus aliran A harus dihentikan 56,8 menit itu aman atau enggak, menghentikan reaksi selama 57 menit itu aman atau enggak. Itu kita adalah analisis lanjutan dari model yang dihasilkan. Jadi model ini tidak hanya sekedar mendapatkan modelnya dan mendapatkan angkanya, tapi kita juga menganalisis safety-nya gimana, terus produktivitas dari proses itu gimana kalau misalnya aliran A dihentikan 57 menit, kualitas produk dari reaktor juga bagus atau enggak, atau harus ada yang dibuang gara-gara ada aliran A yang dihentikan. Nah, itu sebenarnya yang lebih penting dari proses pemodelan ini, mendapatkan analisis ini untuk mengetahui keamanan dan quality produk dan profit tadi gitu, kaitannya dengan pemodelan proses ya. Nah, ini di sini maksudnya kalau misalnya ini T maksimum dan T minimum, kalau misalnya kita asumsikan kita menganalisis perubahan ini apa ya, kok saya lupa, perubahan pada flow rate. Ini diabaikan dulu lah, saya agak lupa ini gimana jelasinnya, tapi intinya yang ini aja. Oke, sampai sini dulu ya, sampai sini saya agak lupa yang ini, sampai sini dulu, sampai sini dan time. Oke, nah kita nggak sampai validasi karena kita nggak punya data eksperimen. Tapi untuk memberikan gambaran seperti apa sih validasi itu, ini yang di dot-dot ini, titik-titik ini adalah data eksperimen ya. Yang garis penuh ini, kurva penuh ini adalah hasil respon dynamic dari model. Nah, validasi itu kayak kita fitting atau nyocokin apakah kurva respon dynamic yang dihasilkan itu cocok atau enggak dengan data-data hasil eksperimen. Kalau kita lihat ternyata untuk contoh ini ya, untuk sebagai gambaran aja,
ternyata kurva respon dinamik ini hampir semuanya berhimpitan dengan data eksperimen. Maka kita bisa anggap, kita bisa bilang model yang kita hasilkan itu valid karena dia bisa merepresentasikan kondisi realnya. Jadi dia valid gitu. Oke, sekian penjelasan saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, silakan. Iya. Momentum. Saya juga belum pernah nyoba sih, tapi kalau misalnya dia ada kayak berdifusi, ada difusinya gitu, proses-prosesnya tuh melibatkan difusi, itu pasti ada momentumnya. Tapi terus terang saya belum pernah nyoba, dan selama yang pernah saya coba itu saya belum pernah ketemu pemodelan dengan momentum. Lebih banyaknya itu massa dan energi. Momentum itu kan M kali velocity kan ya, massa kali velocity. Ya kalau ada perubahan difusi itu kan juga melibatkan ada velocity difusinya suatu zat ke zat lain kan gitu. Nah kalau itu ada, jadi ada unsur itu velocity ya di proses itu, nah itu mungkin ada momentumnya. Misalnya kayak pemodelan ini kali ya, fluida dynamic. Jadi kayak aliran laminar, turbulen yang ada kayak gitu di pipa. Nah itu mungkin ada, perlu digunakan momentum. Itu advance banget. Navier-Stokes, jadi kayak model Navier-Stokes, pokoknya fluida dynamic. Kalau kita kan belajarnya fluida mekanik kan ya, cuma kayak energi mekanik di titik 1, energi mekanik di titik 2. Tapi kalau misalnya fluidanya itu ada difusinya segala macam, nah itu mungkin perlu momentum. Kita cukup sampai energi saja, itu pun juga sudah bikin pusing. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Yuk, sama-sama. Banyak ya coretannya. Mana irisnya? Iris. Ada lagi nggak yang mau nanya? Udah paham? Nggak paham? Gimana? Oke, kembali saya jadwal kita. Oke, saya cari jadwal dulu. Tugasnya belum saya assign, maksudnya saya belum bikin rincian tugasnya karena harus dirancang dulu. Nah ini jadwal ya. Jadi hari ini kita belum mulai pemodelan. Yang kita lakukan hari ini baru warming up. Jadi di review lagi mateknya. Ini kelihatan kan ya? Oh nggak kelihatan ya? Excelnya nggak kelihatan ya? Saya sharingnya cuma window kayaknya tadi. Belum. Oke, sorry. Ya, dah. Oke, nah hari ini tujuan aktivitas hari ini hanya untuk mengingat kembalinya pun juga nggak sederhana ya ternyata problem-problemnya, tapi itu justru ketidaksederhanaan itu dibutuhkan supaya kalian bisa melakukan pemodelan. Jadi selama seminggu dari tanggal 10 sampai ya 16 lah gitu, 10 sampai 16 Desember dikerjakan review ini. Oke, ekspektasi saya adalah kalian
mencoba semua soal ini. Oke. Kemudian jika ada pertanyaan, misalnya kalian sudah oret-oret gitu ya di kertas, sudah diturunkan persamaannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus ternyata ada yang ya nggak ngerti gitu ya, silakan di foto atau di screenshot coret-coretannya itu, share di grup, terus tanya ini salahnya di mana, atau ini benar atau enggak, ini seperti ini atau enggak ya. Saya ekspektasinya begitu, jadi kita ramaikan grup ini, grup pengendalian proses, dengan semua screenshotan kalian tentang oret-oretan yang sudah dibuat untuk untuk menurunkan persamaan matematika untuk proses-proses ini. Dan ini pun basic pemodelan itu ada di nomor 1 ini, terus juga ini pun juga ada gitu ya, karena ini kan kaitannya dengan tinggi liquid di dalam tangki. Nanti ada juga hubungannya dengan salah satu pemodelan yang mau dilakukan, itu ada kaitannya dengan memodelkan efek suatu input terhadap tinggi liquid ya. Kalau kalian sudah sudah kembali membiasakan diri dengan persamaan matematika untuk memodelkan proses kimia melalui review ini, saya yakin untuk problem pemodelan yang sebenarnya itu mudah-mudahan nggak terlalu butuh waktu lah gitu untuk bisa mengembangkan modelnya. Nah, saya mengambil referensi tadi untuk ini, itu saya ambil dari buku yang sudah saya kasih linknya, buku Marlin, pengarangnya namanya Profesor Marlin. Saya ambil dari chapter 3, dan kalau kalian pelajari, telusuri itu chapter 3 ini, ya mungkin kalau baru lihat pertama kali ini kayak langsung keder gitu ngeliatnya, ini dunia apa gitu ya, kok jelimet banget itu kelihatannya. Saya yakin seperti itu untuk di awal, tapi berjuanglah diusahakan untuk membiasakan diri melihat semua simbol ini. Mungkin di awal terlihat menakutkan, tapi kalau sudah paham artinya apa sih T, tau, terus CA, pokoknya nggak jauh-jauh dari CA kalau kita lihat dari di buku ini. Oke, dilihat-lihat. Nanti saya ngambil problem pemodelannya itu mengacu pada exercise yang di sini, yang nggak akan sama, tapi ada beberapa yang saya jadikan referensi, terus saya kembangkan lagi, terus saya assign ke masing-masing kelompok. Oke. Ini kalian harus senang gitu, harus menyukai ini kalau mau bisa. Nggak boleh grogi, nggak boleh nervous, harus harus berani menghadapi ini gitu. Oke. Yang seperti ini kita modelkan. Oke, jadi ada yang mau ditanya tentang jadwal mungkin, atau apalah gitu selain yang materi tadi? Enggak, coret-coret. Yuk. Udah? Ini ini semua punya ya. Jadi kan kalau di link yang saya kasih itu dia ngasih pilihan mau download sebuah buku atau mau download per chapter. Kalau mau download chapter 3 aja boleh, download semua buku juga no problem. Gratis tuh semua.